Nah, kita sekarang sudah ada di minggu yang kedua dari bulan Februari ini tentunya. Dan di sepanjang bulan Februari kita berbahas dengan tema yang baru. Dan tema kita di bulan Februari itu berbicara mengenai berakar ke dalam. Jadi menjadi anak-anak Tuhan artinya kita harus memiliki akar yang kuat. Karena perubahan-perubahan yang ada, tantangan-tantangan yang ada di dalam perjalanan ini tentunya bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya pada saat kita berkomitmen untuk senantiasa memegang yaitu kebenaran akan firman Tuhan, saya yakin kita pasti bisa melewati segala sesuatunya. Nah, ini menjadi penting bahwa minggu lalu kita berbicara tentang Paulus yang ada di sebuah kota Athena, bagaimana dia memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan sehingga walaupun dia berbeda di sana, tetapi dia tidak kehilangan warna kekristenan atau warna kehidupannya di dalam Tuhan. Nah, judul hari ini yang saya bawakan adalah berbicara mengenai akar dulu baru buah. Ya, hari ini kita akan berbahas mengenai ini, akar dulu baru buahnya, gitu kan. Coba kita lihat dulu di dalam ini sebuah perumpamaan yang Yesus bawakan. Dan apa yang akan saya bawakan ayat ini tentunya sudah menjadi hal yang biasa kita bahas atau banyak hamba Tuhan bahas. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat dari perspektif yang agak sedikit berbeda. Markus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, nanti dilanjutkan lagi dengan Markus 1-nya, Markus 4-nya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita lihat dulu dari ayat yang pertama dari Markus 4 ini. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layu-laya dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara, ini adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya dan orang-orang yang mendengarkan dia. Dan setelah itu, setelah dia menyampaikan perumpamaan, maka di ayat 14-nya Yesus menjelaskan apa makna daripada perumpamaan tersebut. Di ayat 14 dikatakan penabur itu menaburkan firman. Jadi yang dia taburkan adalah firman. Lalu orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar, dia mendapatkan firman itu, ayat 19-nya, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ayat 20-nya nih, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara perhatikan setiap kali kita baca firman, Yesus itu seringkali mengajar dengan memakai perumpamaan. Sebuah perumpamaan itu ialah sebuah kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari, yang isinya menyatakan tentang kerajaan Allah, itu perumpamaan, saudara. Nah, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena dengan menggunakan perumpamaan, Yesus
itu sedang menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang siap untuk mendengar, yang hatinya siap untuk mendengar. Dia gunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini juga dipakai Yesus untuk menyembunyikan kebenaran bagi mereka yang hatinya tidak siap. Menarik ya, dia pakai perumpamaan untuk menjelaskan firman-Nya, ada dua tujuannya, yaitu untuk orang yang hatinya siap mendengar dan untuk orang yang tidak siap mendengar itu disembunyikan dengan perumpamaan tersebut. Nah ini menjadi menarik, ternyata untuk memahami kebenaran itu sendiri, yaitu bergantung pada hati seseorang, saudara. Untuk dapat memahami kebenaran, hatinya siap mendengar atau sebaliknya tidak siap mendengar. Nah dari perumpamaan ini jelas Yesus mengasihi semua orang, termasuk semua kita yang ada di tempat ini. Yesus mau semua kita bertumbuh dan Yesus mau kita semua menghasilkan yang namanya buah. Dan tentunya buah itu sendiri akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada orang tersebut ketika dia berbuah. Nah Yesus memakai perumpamaan di dalam teks ini saudara, untuk menceritakan bagaimana Injil itu dapat diterima oleh dunia ini. Nah, saya akan ajak saudara, setidaknya ada 3 kebenaran ini yang akan saya bagikan buat saudara, setidaknya di awal ya. Ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari pada waktu Yesus menyatakan tentang menabur atau benih ini atau menabur firman ini. Yang pertama saudara, ternyata bertumbuh itu dibutuhkan adalah respon. Untuk seseorang bisa bertumbuh, dia harus respon. Karena pertobatan dan hal untuk menghasilkan buah itu tergantung dari tanggapan kita, dari respon kita terhadap firman Allah. Ingat baik, bertumbuh dan berbuah tidak terjadi secara otomatis. Bukan karena kita punya teman pendeta, maka kita lantas bertumbuh dan berbuah. Bukan lantas kita keturunan keluarga Kristen, pasti saya bertumbuh dan berbuah. Paham ya? Bukan karena Anda menikah dengan seorang yang rohani, otomatis Anda bertumbuh dan berbuah. Oke, paham dulu di sini. Tetapi itu dibutuhkan yang namanya apa? Respon, itu dia. Pelajaran yang kedua adalah dibutuhkan yang namanya dilihat. Ada tanggapan dunia itu akan berbeda-beda. Pada saat Injil diberitakan, tanggapan dunia ini akan berbeda-beda. Kita bisa melihat ada orang yang dengar tetapi nggak ngerti. Berapa banyak orang yang ada di gereja saudara, tapi nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Ada nggak yang begitu? Ya saya harap bukan Anda yang di sini ya. Ada lagi yang dia percaya firman, ya kan? Dia percaya firman, dia semangat. Tapi kemudian apa? Begitu ada tantangan, dia mulai mundur dia. Ah itu dia. Ada lagi orang yang percaya firman, dia taruh firman, dia semangat dengan firman. Tapi keinginan-keinginan lain mulai menghimpit firman itu di dalam diri dia sehingga dia tidak menghasilkan buah. Lalu ada yang terakhir, yang percaya firman, dia diselamatkan, dia bertekun, lalu dia menghasilkan buah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, saudara bisa melihat di sini berarti tanggapan dunia itu bisa berbeda-beda pada waktu Injil disampaikan. Nah, pelajaran yang ketiganya adalah ternyata ada musuh ya. Yang ketiga nih ya, ada musuh yang selalu menghalangi. Ingat baik, sama-sama dengan saya katakan ada musuh yang selalu menghalangi. Ya, musuh firman ini ingat baik. Musuh firman ketika disampaikan adalah apa? Iblis. Iblis pasti berusaha menghalangi. Contohnya apa? Saudara mungkin di ibadah, saudara dibikin ngantuk gitu kan. Ya kan? Ada berbagai macam. Saudara akan dibuat oleh iblis untuk tidak fokus kepada firman Tuhan. Musuhnya firman apa? Kekhawatiran. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran saudara hari-hari ini. Tapi itu bagian daripada musuh untuk saudara tidak percaya kepada firman. Musuh firman apa lagi? Kekayaan. Apakah salah jadi orang kaya? Tidak. Tapi pada waktu orang fokusnya bahwa hidupnya hanya bisa hidup kalau dia kaya, kalau dia punya banyak, dia bisa melakukan banyak hal, dia percaya bahwa dia sejahtera dengan kekayaan, itu musuh firman saudara. Nanti saya akan jelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Dan musuh firman adalah segala kesenangan-kesenangan dunia ini. Apapun yang menarik waktu Anda, apapun yang menarik perhatian Anda dari fokus kepada firman Tuhan, itu menjadi musuhnya firman. Dan kesenangan dunia banyak kali melakukan itu. Markus pasal 4, ini berbicara mengenai 4 jenis tanah yang berbeda-beda. Saudara kalau dengar Markus pada pasal 4, apa yang saudara dengar? Ya kan? Saudara melihat di sana adalah tentang apa? Tentang tingkatan orang. Ya kan? Tanah yang pertama di pinggir jalan tadi benihnya. Yang kedua di atas
batu. Ya, yang ketiga jenis orang yang di tengah semak duri. Yang keempat adalah tanah yang subur. Ini kita selalu akan mengertinya seperti ini. Ada 4 level, 4 jenis orang yang menerima firman. Tapi saya coba membawa saudara untuk melihat perikop ini dari perspektif yang berbeda. Saya mau coba mengajak saudara untuk melihat begini, bahwa sebenarnya 4 level ini di pinggir jalan, sama-sama katakan, di pinggir jalan, di atas batu, di tengah semak duri, sama di tanah yang subur. Oke, itu 4 bagian yang sebenarnya kita semua lewati. Itu merupakan 4 tahapan, saudara. Oke ya, itu 4 tahapan. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat dulu di tahapan yang pertama. Ya, tahapan yang pertama ini, saudara, Markus 4 ayat 15 ini. Lihat baik-baik, ini tahapan yang pertama. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam diri mereka. Pernah gak kepikiran saudara sekarang saudara percaya Tuhan Yesus? Saya mau tanya sama kita masing-masing, coba flashback. Berapa kali atau berapa banyak orang datang sama kita bawa firman Tuhan, kita langsung terima gak? Mungkin kita abaikan, kita lebih mementingkan hal yang lain. Kita pernah ada di level ini saudara, seperti itu. Ketika firman Tuhan datang, bahkan firman Tuhan gak bisa menembus, gak bisa membuat kita tertarik. Saya pernah ada di situasi ini tentunya. Teman saya datang, ngajakin saya ibadah. Saya pernah cerita sama saudara, bagaimana dia begitu gigihnya ngajakin saya ibadah. Dia bawa firman Tuhan, tapi saya tolak semuanya, saya abaikan, saya gak peduli, saya bilang. Saya senang dengan kehidupan saya sendiri dan saya tidak mau mengikuti apa yang dia katakan. Berarti saya ada di level ini, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Berjalannya waktu, kita masuk ke tahapan yang kedua. Nah, di tahapan yang kedua, saudara, Markus 4 ayat 16-nya, ini tahapan yang kedua sekarang. Setelah tadi yang pertama gak mau terima, akhirnya yang kedua kita mulai mau dengar firman Tuhan. Kita mulai ada pertobatan di situ. Dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Ya, kita mulai gembira dengar firman Tuhan, kita mulai bersuka cita, kita mulai percaya sama firman. Tetapi ini dia, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, mungkin kita pernah punya sikap seperti ini. Yang kedua, kita sudah senang dengan firman Tuhan. Yes, saya senang sekali, saya menikmati firman Tuhan. Tapi ini yang terjadi. Ada penindasan, ada serangan dari iblis, ada hal-hal yang coba menghalangi kita agar kita mundur kembali dari apa yang firman Tuhan telah sampaikan. Saya nggak tahu, apakah di dalam pergaulan saudara, saudara mungkin dikritik dengan kekristenan saudara. Pernah nggak dikritik dengan kekristenan saudara? Jangan terlalu rohani, dibilang begitu. Anda mungkin dikritik dengan berbagai macam kata-kata. Untuk Anda jangan terlalu serius dengan Tuhan. Ikut Tuhan, bahkan saya dulu pernah awal-awal dengar kata-kata seperti ini. Ikut Tuhan jangan terlalu serius, nanti kalau jatuh sakit, kata gitu. Sampai sebegitunya dibilangnya. Jadi bayangin saudara, mungkin kita pernah ada di situasi di mana ketika kita Kristen, kita ngumpul dengan orang yang berbeda, mungkin kita takut, aduh saya ntar dikritik, aduh saya takut mereka mengganggu iman saya dan lain sebagainya. Kita jadi ketakutan sendiri pada waktu kita jadi Kristen menerima firman Tuhan. Kalau kita mau berdoa takut digoda, takut dihina dan lain sebagainya. Mungkin di tempat kerja Anda, ada orang-orang yang gak seiman dengan Anda dan orang-orang itu mulai mengatakan bahwa ayolah pindah aja, ikut kami aja agar kamu dapat fasilitas ABCD dan lain sebagainya. Dan ingat baik saudara, Anda harus lewati ini dulu. Setiap orang yang percaya Yesus harus melewati yang namanya penindasan begini dulu. Amin dulu nih. Gak bisa enggak. Kita harus mau dikritik. Kita harus mau dikritisi, diserang seperti ini. Sehingga saudara akan punya sebuah statement. Ketika saudara diserang kepercayaanmu, ketika ada orang yang mempertanyakan imanmu, saudara akan berkata begini, apapun yang terjadi, apapun meskipun kalian meninggalkan saya, meskipun mungkin saya tidak ditemanin lagi, mungkin dalam pekerjaan ini saya nggak dilibatkan lagi, atau proyek-proyek ini tidak dipercayakan lagi sama saya tidak peduli.
Anda harus berani sampai Anda berkata begini, yang paling penting adalah firman Tuhan bagi hidup saya. Nah itu dia. Anda akan melewati situasi yang kedua ini. Itu makanya saya bilang ada tahapan pertama, ada tahapan yang kedua. Ini seri pendewasaan saudara. Kekristenan harus berakar ke dalam. Itu sebabnya penting sekali kekristenan untuk bukan cuma tampil di atasnya saja. Saudara pernah punya ini enggak? Pot bunga yang transparan, tahu enggak? Pot bunga yang transparan. Itu ada sebuah uji coba, seorang profesor, dia taruh benih tomat. Dua pot yang berbeda, ya. Satu diisi dengan tanah isinya 1 inci, satu lagi diisi tanah dengan tingginya 1 kaki, berarti 1 kaki itu sekitar hampir 30 cm. Oke. Dua-duanya taruh tomat, disiram dan lain sebagainya. Dan benih tomat dua-duanya. Berapa waktu berjalan, akhirnya mulai tumbuh, benihnya keluar. Tapi saudara, yang lebih cepat tumbuh ke atas itu adalah yang tanahnya sedikit. Dia lebih cepat tumbuhnya, lalu tepat tumbuh terus lebih cepat tingginya. Sedangkan yang tanahnya sekitar hampir 30 cm, dia agak lama. Dan dia hanya muncul sedikit tunasnya. Tetapi yang menariknya adalah berjalannya waktu, si benih tomat yang ada di atas tanah yang hanya 1 inci saja, dia itu saudara bertumbuh cepat, tapi dalam tempo hitungan waktu kemudian setelah makin bertumbuh, akhirnya dia mulai memutih dan mulai layu dan matilah dia. Sedangkan yang di tanah kedalaman 30 cm tadi, dia akhirnya keluar dan mulai bertumbuh, naik dan akhirnya dia hidup terus dan dia subur. Kenapa demikian? Karena yang di atas tanah yang tipis, akarnya dia tidak bisa merambat banyak. Dia cuma sedikit saja, akhirnya tunas yang muncul langsung ke permukaan, langsung naik. Tapi akarnya terbatas, karena nggak ada tanah lagi. Sedangkan di dalam tanah yang 30 cm tadi, dia mengakarkan dulu ke bawah, dia tunasnya tidak langsung muncul, dia akarnya dulu ke bawah untuk mencari sumber mineralnya dia. Setelah dia sudah settle, baru dia mulai memunculkan tunasnya ke atas. Nah ini gambarannya. Seringkali kita pengennya menjadi orang yang cepat-cepat tumbuh gitu loh. Dan ini berbahaya sekali saudara. Kita tidak diarahkan untuk seperti itu. Kita diarahkan untuk menjadi berakar dulu ke dalam. Nah inilah baru saya masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan yang ketiga. Kita masuk ke tahapan ketiga. Ayat 18-nya. Dikatakan begini. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini tipe orang yang ketiga. Tahapan ini juga harus kita lewati. Nah saya teringat tahapan yang ketiga ini bagaimana saya ketika memulai pelayanan di gereja ini saudara. Ketika saya bangun pelayanan ini ekspektasi saya adalah saya memulai, karena saya punya latar belakang hamba Tuhan yang cukup dikenal banyak orang, jadi saya berpikir ketika saya bangun pelayanan ini, maka saya akan memiliki jemaat yang lumayan banyak dengan jumlah besar dan memiliki yaitu fasilitas pelayanan yang lengkap. Itu ekspektasi saya saudara, pada waktu bangun pelayanan ini. Ternyata bukan itu yang menjadi kenyataan. Saya tidak terjadi apa yang saya ekspektasikan tadi saudara. Kemudian saya mulai merenungkan firman Tuhan. Dan saudara apa yang terjadi dalam Markus pasal 4 ini, saya menjumpai di mana posisi saya sebenarnya. Pada waktu saya memiliki ekspektasi tadi yang tinggi seperti itu. Dan saya menjumpai ternyata saya masih ada di level yang sebelum ini saudara. Di tahapan yang kedua, saya belum punya akar sendiri. Jadi kata Tuhan gini, kalau saya beri apa yang kamu mau tadi, yang kamu mimpikan, kamu naik, bertumbuh, nanti kamu seperti pohon yang tomat tadi. Kamu naik, tanpa akar, kemudian apa? Layu, kering, dan mati. Oh iya, karena saya baru paham saudara. Karena pada waktu dulu, saya hidup pelayanan saya dari pewahyuan orang lain. Makanya, saya dibawa pengembalaan hamba Tuhan lain. Jadi pelayanan saya spektakuler di sana dan lain sebagainya. Oh iya.
Karena saya bergerak bukan dengan akar saya sendiri, tapi saya bergerak dengan akarnya orang lain. Jadi di situ bisa luar biasa dan saya punya keyakinan bahwa saya bisa seperti itu. Ternyata tidak seperti itu cara Tuhan bekerja. Tuhan mau saya punya akar sendiri, bukan bergantung sama akar orang lain. Makanya saya mengambil keputusan. Keputusannya bahwa firman Tuhan akan menjadi satu-satunya kenyataan bagi hidup saya. Saya mengambil keputusan, apapun tindakan saya, basicnya adalah firman Tuhan. Saya harus ambil firman, saya harus baca firman, saya harus renungkan firman Tuhan, saya harus mendalami firman Tuhan bagi kehidupan saya sendiri. Sesuai dengan ayat ini saudara, bahwa kita harus taburkan di dalam diri kita. Taburkan firman Tuhan di dalam diri kita. Dan kalau saya lihat diri saya sendiri, saya sepertinya dalam tingkatan tertentu, saya masih berada di antara level yang ketiga ini, sama nanti level yang keempat di tanah yang subur. Saya merasa masih terus membereskan apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Makanya saya menyadari di dalam perjalanan ini sendiri, saya sudah melihat bahwa ada akar yang sudah mulai terjadi di dalam pelayanan saya. Dan saya sudah mulai melihat bagaimana ada buah-buah yang mulai benar-benar nampak di dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Saya mulai melihat buah-buah itu di dalam kehidupan saya. Dan saya praise the Lord, saya mulai memuji Tuhan atas segala apa yang Tuhan telah kerjakan. Dan saya tahu bahwa Tuhan masih terus mengerjakan segala sesuatu di dalam saya. Makanya tanah atau hati kita jenis yang ketiga ini adalah di mana kita untuk membuat komitmen. Sama-sama dengan saya katakan komitmen. Kita terima firman nih, kita senang. Ini tahapan yang ketiga nih. Kita berkomitmen, firman Tuhan menjadi pegangan saya. Firman Tuhan menjadi satu-satunya acuan hidup saya. Nah persoalannya saudara, mari saya ajak saudara lihat ayat 19-nya. Lihat yang terjadi. Di dalam ayat 19 ini, pada waktu kita komitmen, saudara dan saya berkata gini, saya percaya firman. Saya pegang firman Tuhan. Saya bertekun di dalam firman. Masalahnya ini yang terjadi. Lalu kekhawatiran dunia dan apa? Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Maksudnya adalah apa? Kita sudah taruh firman di dalam diri kita. Kita sudah percaya firman Tuhan. Tapi ini dia. Masih ada hal-hal lain di dalam diri kita yang keinginan-keinginan kita menghimpit apa tadi? Firman itu sendiri. Saudara tahu nggak? Kalau petani pada waktu mau menanam benih, apa yang dia lakukan? Tanahnya dibersihin dulu. Oke. Setelah dia bersihkan, apa yang dia lakukan? Kalau ada rumput, lalang, dicabut-cabut dulu tuh. Setelah bersih, baru dia taruh benihnya, ditutup tanah, disiram air, dia tunggu waktunya untuk itu berhasil, untuk dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, benih rumput walaupun sudah dicabut, benih lalang walaupun sudah dicabut, sometimes benih itu bisa muncul lagi nggak saudara? Iya bisa muncul lagi, itu benih yang tersembunyi itu bisa muncul lagi lah. Nah tugasnya si petani adalah melihat, kalau ada benih, kalau ada lalang mulai rumput mulai tumbuh, dia mulai cabutin lagi tuh saudara. Nah pertanyaan saya, kenapa si petani dia harus cabut itu lalang, dia harus cabut itu rumput yang ada di sekitar tanaman baru dia. Kenapa saudara? Karena lalang dan rumput itu dapat mengambil kekuatan yang dibutuhkan oleh tanaman baru ini. Lalang dan rumput ini bisa menyedot gizi yang dibutuhkan oleh tanaman baru ini agar dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara tahu gak? Firman yang sudah ada di dalam diri saudara seringkali gak berbuah. Kenapa? Karena masih ada hal-hal yang edik di dalam diri kita yang menghalangi firman itu untuk bertumbuh. Sampai sini saudara ngerti maksud saya? Oke. Di sini saudara bisa melihat, lalang rumput itu adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan. Buah atau buah itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi yang terjadi di dalam diri kita, maaf nih, yang kita tidak inginkan, justru itu yang keluar ke permukaan, betul gak? Kita gak mau marah sama orang, ya kan? Kita gak mau nyuri sih, kita gak mau ngata-ngatain dia, kita gak mau gosipin dia, kita gak mau gibahin dia sih. Tapi akhirnya apa? Itu yang muncul ke permukaan. Anda bisa lihat di sini. Saya sih gak pengen ganggu rumah tangga orang Pak, tapi kenapa tiba-tiba muncul lah gitu.
Anda bisa lihat di sini? Anda bisa lihat bahwa ada hal-hal lain di dalam diri kita. Sama-sama katakan ada hal-hal lain. Ya, ada hal-hal lain yang seringkali menghimpit firman yang kita terima dari firman Tuhan yang kita baca, yang dari gereja kita terima. Makanya Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 19, kata Paulus begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Betul gak? Gak mau ngomong kotor sih, kelepasan, betul gak? Ya kan? Pengennya sabar sih, emosi juga. Halo? Pengennya kalau ujian gak nyontek sih, tapi karena teman-teman ngajakin, ya akhirnya nyontek juga. Halo? Pengennya pacarannya benar-benar lurus aja sih. Gak taunya ada godaan tadi tuh di dalam diri kita nih yang menghimpit firman. Sehingga firman yang disampaikan tadi, jagalah hidup kudus, jagalah hidup yang kebenaran, berlakulah setia. Itu jadi ketutup sama keinginan yang salah. Saya kasih kesaksian. Ini merupakan seringkali tanpa sadar. Ada hal-hal yang masih edik di dalam diri kita. Firman ada di dalam diri saudara, saya percaya. Tapi ada hal lain. Pada waktu saya pacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Saya tuh diajakin ibadah sama dia. Ya. Dia ajak saya untuk apa? Untuk gereja hari Sabtu. Ayo ikut yuk ibadah gereja. Tapi hari Sabtu adalah hari sakralnya saya untuk main basket. Saya ini edik basket, saudara. Dan saya harus main basket, utamakan basket dibandingkan yang lain. Jadi dibandingkan ke gereja, saya lebih memilih untuk basket. Karena hari Sabtu itu saya harus main basket. Pacar saya tidak marah, dia tidak bilang, katanya kamu cinta aku, gitu kan zaman sekarang gitu ya. Cewek-cewek gitu kan, kalau cowoknya gak mau ngikut gitu, ngambek gitu. Enggak, kalau dia gak ngambek. Ya dia memaklumi, ya sudah. Kalau kamu mau main basket ya, dia gak ngikutin saya ke tempat main basket, tapi dia tetap pergi ke gereja. Itu yang terjadi, rutinnya seperti itu. Saya kecuali kalau hari Sabtu saya nggak ada latihan, ya udah saya mau ikut deh. Begitu terus. I don't know, maybe dia berdoa di dalam pelayanan dia. Someday Romi tidak edik lagi dengan basketnya, mungkin begitu. Mungkin dia berdoa seperti itu. Tetapi yang terjadi saudara, since saya berkata, yes I do, begitu saya married dengan dia, hari itu saya menikah, besoknya saya nggak mau lagi main basket, saudara. Dalam artian, basket bukan kepentingan utama lagi. Saya tidak menjadikan itu jadi bagian utama saya, yang saya harus enggak. Saya benar-benar berubah. Nah artinya saudara, saya nggak tahu hal apa yang menjadi candu di dalam diri saudara. Apakah pekerjaan menjadi candu buat saudara, sehingga saudara bisa melewatkan firman Tuhan? Halo? Bisnis saudara lebih penting daripada firman Tuhan? I don't know. Atau mungkin, maaf nih, game favorit Anda membuat lebih penting itu daripada baca Alkitab? Halo? Atau arisan Anda lebih penting daripada untuk duduk dengar firman Tuhan? Halo? Apa yang menghalangi? Saya cuma mau katakan sama saudara, tanaman yang ditanam si petani itu dihalangi oleh rumput dan lalang. Dan apa yang harus dilakukan si petani? Apa yang harus dilakukan tadi? Dia harus cabut lalangnya, dia harus cabut rumputnya, betul? Untuk bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi edik di dalam diri saudara? Maaf, itu harus apa? Harus dicabut. Saudara mungkin berkata, tapi kan kerja, bisnis, bangun bisnis, main game bukan dosa kan, Pastor? Betul. Memang bukan dosa, tapi iblis bisa pakai itu untuk menarik saudara agar saudara tidak membiarkan firman yang di dalam diri saudara menghasilkan buah. Ini yang harus saudara waspadai. Makanya saya katakan sama saudara, jika kita ingin firman Tuhan benar-benar menghasilkan buah dalam kehidupan kita, maka firman itu harus jadi priority. Saya nggak tahu apa yang prioritas saudara. Untuk menghancurkan orang tuh gampang saudara. Kasih dia 2 visi. Kalau orang, visi itu harusnya 1 saudara. Tapi kalau orang itu dikasih 2 visi, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan pernah prioritas dalam hidupnya.
Makanya kalau engkau pacaran harus satu, atau engkau kalau punya pasangan harus satu. Coba punya dua, pasti nggak prioritas. Saya selalu katakan sama orang-orang yang menikah, pada suami-suami, satu istri cukup, dua pasti kurang. Karena dari dua pasti nambah dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Makanya saya beri tulisan ini buat saudara bahwa Anda harus sampai ke tempat di mana firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup Anda. Anda harus sampai ke sini. Untuk saudara menghasilkan buah tadi di dalam hidup saudara, Anda harus sampai pada firman Tuhan itu bukan menjadi, gua gak enak mesti baca Alkitab nih karena pastor ngomong gini nih gitu. Bukan gitu lagi. Anda baca firman, Anda merenungkan firman bukan karena kepaksa atau kewajiban, bukan. Tapi karena itu gaya hidup Anda. Bahwa Anda nggak bisa melewatkan firman, Anda nggak memprioritaskan Tuhan. Anda hanya maunya memprioritaskan Tuhan. Saya jumpai ada begitu banyak orang yang begitu sibuk, bahkan sibuk dengan pelayanan. Mereka pikir pelayanan itu sudah hubungan dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Saya kasih tahu saudara, ada hamba Tuhan, dia punya kehidupan, hari Minggu pelayanan dari pagi sampai malam jam 11. Hari Senin dia pelayanan lagi sampai dengan hari Sabtu. Dan itu kelelahan buat dia. Dan itu melelahkan. Saya cuma mengatakan, dia juga pikir, hebat sekali pelayanannya, banyak sekali. Tapi ternyata Tuhan kasih tahu, bukan itu yang aku mau. Seringkali kita pikir pelayanan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu pekerjaan yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan mau kita masuk kamar, tutup pintu, terus ngapain? Berdoa dengan Bapamu, kau harus bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saya baca di Alkitab nih, tentang kelelahan di dalam melayani. Banyak hamba Tuhan akhirnya meninggal di dalam pelayanan, atau kelelahan dan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Saudara pernah baca nggak di Alkitab? Murid-murid Yesus sakit. Ada nggak? Murid Yesus sakit. Kenapa nggak pernah dituliskan murid Yesus sakit? Karena murid Yesus jalannya sama Yesus, benar gitu ya. Jadi kalau sakit kata Yesus, sembuh, langsung sembuh gitu ya. Jadi setiap kali mereka ada mau pilek, gitu nama Yesus sembuh gitu ya. Jadi semuanya sehat ya, karena jalan sama Yesus. Kita pikir begitu ya. Apakah saudara tidak berjalan bersama Yesus hari ini? Berjalan sama Yesus, tapi kenapa saudara mengalami sakit? Kenapa saudara mengalami kelemahan tubuh dan lain sebagainya? Nih saya kasih tahu sama saudara, Yesus itu concern dengan yang namanya istirahat. Sama-sama katakan istirahat. Murid-murid Yesus itu tidak terus-terusan pelayanan, tapi dikasih waktu sama Yesus untuk beristirahat. Coba kita lihat, Markus 6 ayat 30. Ini murid-murid Yesus baru habis selesai pelayanan. Diutus sama Tuhan, lelah saudara. Begitu pulang, ketemu Yesus, Yesus bilang begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yuk, marilah kita pergi ke tempat sunyi. Supaya kita apa? Sendirian dan garis bawah sini apa? Beristirahat kata Yesus. Terus beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Lihat baik-baik. Mereka pergi. Yesus bikin mereka istirahat. Nah, terus setelah istirahat itu saudara, Yesus melayani jemaat. Jadi murid-muridnya tidur istirahat, Yesus melayani semua jemaat sendirian. Setelah dia melayani semua jemaat, baru murid-muridnya datang lagi setelah selesai istirahat. Lihat ayat ini, ayat 35-nya. Ini kan ayat 30 tadi, sekarang 35-nya. Pada waktu hari sudah mulai malam, nah setelah Yesus selesai pelayanan khotbah, datanglah siapa? Murid-muridnya, baru murid-muridnya datang. Murid-muridnya datang setelah selesai beristirahat. Ini memberikan petunjuk Yesus concern dengan yang namanya istirahat. Jadi, seringkali firman Tuhan yang ada di dalam diri kita terhimpit gak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk nolongin orang, sibuk doain orang, sibuk khotbah, sibuk melayani. Yang pada akhirnya kita gak punya sempat waktu untuk ambil firman, untuk tabur. Tuhan makanya saya percaya, saya bangun pelayanan seperti ini. Kok Tuhan gak bawa saya untuk pelayanan di tempat yang sini, bikin sibuk kayak dulu gitu, sehari minggu tuh kemana-mana gitu. Khotbahnya sampai 8 sesi gitu saudara. Luar biasa, hari biasanya lagi. Kok saya gak dibikin begitu ketika saya bangun gereja ini? What's wrong? Saya bertanya sama Tuhan. Tapi Tuhan mau ngajarin saya bahwa saya perlu kamu untuk berakar sendiri,
tidak berakar lagi dari orang lain. Saya perlu kamu untuk apa? Untuk dalam akar kamu, untuk kamu menabur terus firman Tuhan di dalam diri kamu, untuk kamu membiarkan firman benih itu bersemai di dalam diri kamu, dan aku pakai kamu dengan caraku sendiri buat kamu. Amin. Oh, dari situ saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Ternyata ini menjadi bagian yang penting. Yosua 1 ayat ke-8 mengingatkan kita. Untuk kita apa? Merenungkan firman Tuhan apa? Siang dan malam. Saudara, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dari Yosua 1 ayat 8. Yesaya 26 ayat 3. Engkau akan mendapatkan ini. Lihat ayat selanjutnya Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, orang-orang yang kejar firman. Dikatakan dijagai dengan damai sejahtera. Kalau engkau tabur firman terus di dalam dirimu, walaupun orang kritik Anda, walaupun orang fitnah Anda, walaupun ada kata-kata pedas datang sama Anda, hatimu akan tetap apa? Damai sejahtera. Anda tidak akan terpancing untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena engkau tabur firman terus di dalam dirimu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menyingkirkan apa yang menjadi halangan benih firman yang ada di dalam diri kita. Saya yakin kita mungkin masih ada di tahapan yang ketiga menuju ke keempat. Sekarang tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya ini dia, yang ditaburkan dia. Tanah yang baik ialah orang yang mendengar, terus, dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, penggambaran tentang tanah yang terakhir ini berbeda sekali. Ini tanah berbeda. Ini tanah produktif. Ini tanah istimewa. Pertanyaan sederhana. Apa yang membuat tanah ini istimewa? Apa yang membuat yang keempat ini tanahnya produktif? Kira-kira apa? Jawabannya, karena tanah ini memiliki lebih sedikit, bukan lebih banyak. Tanah ini memiliki lebih sedikit batu-batuan. Tanah ini lebih sedikit memiliki lalang. Tanah ini lebih sedikit memiliki yang namanya rumput-rumputan. Artinya di sini saudara bisa lihat baik-baik. Seringkali kita berpikir pada waktu kita ingin dipakai Tuhan, kita pikir kita harus punya banyak dulu. Itu yang tadi saya di awal tadi, Tuhan, saya harus punya jemaat yang banyak. Saya harus punya gedung dengan fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu maunya Tuhan. Cara kerja Tuhan gak seperti itu. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Betul gak sih? Kalau kita mau ketemu orang, kalau kita mau membangun sesuatu, kita berpikir, saya gak sama seperti dia. Sehingga kita mulai minder dengan diri kita. Karena kita gak punya seperti yang orang lain punya. Padahal cara kerja Tuhan gak seperti itu. Cara kerjanya kerajaan Tuhan itu berbalik dengan cara dunia. Dunia bilang gue mesti punya banyak dulu baru gue bisa melakukan yang luar biasa. Ternyata enggak. Saya beri tulisan ini saudara boleh foto nih. Bahwa cara kerja kerajaan Tuhan nih, less is more. Atau lebih sedikit, lebih baik. Sama-sama katakan lebih sedikit, lebih baik. Ini cara kerja kerajaan Allah saudara. Tuhan gak tuntut saudara jadi punya titel tinggi dulu gitu. Tuhan gak tuntut Anda untuk jadi penampilan yang cantik atau yang ganteng dulu. Tuhan tidak tuntut Anda untuk menjadi orang yang kelihatannya oke dulu, enggak. Tuhan gak minta itu. Kalau saudara merasa hebat dengan kekuatanmu pada waktu kau melakukan sesuatu buat Tuhan, kau akan berkata begini, ya jelaslah gue pinter gitu. Ya jelaslah gue jago nyanyi. Ya jelaslah gue jago main musik, makanya berhasil pelayanan ini. Ya jelaslah gue canggih punya skill. No. Justru less is more. Saya jadi gembala, Tuhan gimana saya gak pandai mimpin orang, saya pikir gitu. Tuhan saya gak canggih ngomong. Terus saya pendidikan juga gak terlalu tinggi, Tuhan gimana? Ya kan, saya gak punya modal orang-orang hebat di sekitar saya gak punya tim yang luar biasa. Saya bilang gitu loh. Tapi saudara tahu gak? Pelayanan ini bisa jalan dengan luar biasa. Kenapa? Kata Tuhan, aku yang siapin semuanya, betul? Makanya Zion bisa jalan sampai hari ini. Datang tim pelayanan sana sini segala macam. Dari mana datangnya? Dari Romi? Bukan. Tapi dari Tuhan. Amin. Saya tahu saudara mungkin terbatas hari ini. Oke. Saudara gak hebat-hebat banget.
Tapi firman Tuhan ngajarin, less is more. Semakin kau kurang, semakin Tuhan bekerja banyak di dalam dirimu. Paulus menulis ini, ayatnya, tampilkan lagi. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dengan keras sama-sama 3-2 ya, justru dalam kekurangan atau kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dengan keras 3-2-1 ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin. Ingat baik, Anda bisa saja memburu uang. Gua harus punya duit, gua harus kaya, kerja mati-matian, bikin ini tuh. Namun kamu akan tertipu. Kalau kamu pikir kamu kaya, kamu akan bahagia. Menjadi kaya luar biasa tidak membuat Anda lebih bahagia atau lebih baik. Ternyata ada banyak orang bisa sampai menjadi kaya, mencapai apa yang dia cita-citakan, tetapi pada akhirnya dia tidak bahagia. Siapa yang di sini pengen banget punya handphone, yang sesuatu yang handphone itu dia pengen gitu, atau dia pengen beli motor dengan uangnya, atau dia pengen beli mobil dengan uangnya, atau dia pengen sampai ke jabatan tertentu, atau dia pengen beli rumah dengan uangnya dia. Siapa yang pernah punya keinginan itu? Dan pada waktu itu berhasil, sampai di situ, bagaimana perasaan Anda? Bahagia. Pertanyaan saya, berapa lama bahagianya? Berapa lama bahagianya? Iya betul, itu benar. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Habis itu kembali lagi ke situasi awal lagi. Ada sebuah buku yang saya baca, ini The Happiness Hypothesis, karangan Jonathan Haidt. Dia bilang bahwa menurut Jonathan, 70-80% kebahagiaan kita terletak di dalam kita, bukan di luar kita. Kebahagiaan kita bukan dari uang yang kita dapat, bukan dari tahta yang kita kejar, bukan dari jabatan yang kita peroleh, atau bukan dari pasangan yang mencintai kita. Tapi apa yang ada di dalam kita itu yang menentukan kebahagiaan. Berapa persen? 70-80 yang ada di dalam. Jadi sisanya berapa persen? 20% adalah faktor luar. Jadi faktor luarnya kecil sekali, cuma 20%. Yang buat kau bahagia itu justru apa yang kau taruh di dalam. Saya buktikan buat saudara, buktinya ada orang yang punya uang banyak tapi gak happy. Betul gak? Punya uang banyak tapi dia korupsi terus. Gak happy kan hidupnya? Punya uang banyak tapi dia makan usaha orang, dia hancurin usaha orang untuk diakuisisi lagi. Berarti dia gak happy hidupnya. Tapi ada orang uangnya biasa aja, gak banyak, tapi happy-happy aja. Makanya bahagia itu tergantung apa yang di dalam, saudara. Ibaratnya standarnya itu di dalam kita. Nah kalau saya bicara standar, saya kasih bentuk ini saudara. Standar itu bicara rumah sebenarnya. Standar itu rumah kita. Saudara punya rumah, pergi kemana-mana, setelah itu pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah, betul. Makanya pada waktu dapat lotre, seneng ya. Pada waktu dapat beli mobil baru, wah seneng. Tapi tunggu. 1 tahun, 2 tahun kemudian, dia akan kembali ke titik awal, balik lagi ke rumah. Pertanyaan saya. Rumah Anda, titik awal Anda orang yang suka mengucap syukur atau orang yang bersungut-sungut? Itu problemnya. Kalau orang yang memang dasarnya sukanya bersungut-sungut, dikasih duit nih, banyak, dapat berkat, dapat jabatan, dia senang dulu tuh. Tapi berjalan waktu, balik lagi. Kalau dia awalnya suka bersungut-sungut, dia kembali apa? Kembali bersungut-sungut. Ada orang yang dianugerahi sukanya bersyukur terus. Pada waktu dia mengalami situasi negatif, emosinya turun, sedih. Tapi karena dia dasarnya orang yang mengucap syukur, dalam 1-2 bulan, 1 tahun, itu kembali lagi dia mengucap syukur lagi saudara. Paham sampai di sini? Berarti yang harus dibereskan adalah apa? Dalamnya. Makanya firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita, less is more, artinya apa? Kita harus singkirin semua yang menghalangi. Tanah itu harus kan menjadi subur.
ketika kita membangun di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya di tanah itu tadi ada yang bertambah menjadi 30, ada bertambah menjadi 60, ada yang bertambah menjadi 100. Apa yang membedakannya? Kenapa ada orang yang 30, ada orang yang 60, ada orang yang 100? Apa yang bedain? Benihnya? Oh tidak, benihnya berpotensi menghasilkan 100. Bilang dulu amin nih. Yang bedain apa? Yang bedain adalah ketekunan orang itu. Ayat terakhir, Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, ngapain? Menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam, garis bawahi, yang terakhir apa? Ketekunan. Berarti saudara, Tuhan pengen saudara menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Kalau saudara sekarang baru di 30, gak apa-apa. Tingkatkan terus, bilang amin dulu nih. Tekun, ambil firmannya. Tekun apa? Singkirin batu-batunya. Amin? Singkirin yang edik-edik di dalam diri kita. Singkirin hal-hal yang menghalangi. Terus tekun baca firmannya, renungin terus. Nanti saudara naik jadi 60. Terus lagi, perdalam lagi. Ya kan? Latih diri saudara dengan tekun. Saudara sedang memperbaiki yang dari dalam. Sehingga saudara bisa mencapai 100. Sehingga tadi kebahagiaan itu ada di mana? Di dalam. Berapa persen? 70 sampai 80. Berarti hal-hal yang di luar itu hanya 20%. Kalau di dalam bisa dikendalikan, di luar otomatis bisa Anda kendalikan. Jadi hari ini saudara kita belajar, yang diperlukan adalah akarnya dulu, baru berbuah. Kalau akarnya benar, pasti buahnya bagus. Kalau yang di dalam untuk akar itu sudah dibenahi, sudah dibereskan, semua jadi oke. Jadi ingat baik, kita melewati tahapan ini. Ada tahapan 1, ada tahapan yang kedua, ada tahapan yang ketiga, dan masuk tahapan yang keempat. Saya berdoa saudara, Anda menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah. Dengan cara apa? Izinkan benih firman itu tertanam dan menghasilkan dalam diri saudara.